نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. على كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين. قال ومن المنجيات العظيمة الصبر على بلاء الله وشكر نعماء الله والزهد في الدنيا الشاغلة عن الله. Dan sebahagian daripada sifat yang mengandung rahasia dari Allah. Rahasia itu adalah melepaskan kita daripada segala apapun bala bencana dan yang tidak diinginkan, dunia atau akhirat, adalah sabar atas menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ujian itu menghendaki sabar. Sabar itu adalah mengandung rahasia dari Allah. Rahasianya itu diantaranya untuk menyelamatkan kita dan menyelamatkan orang yang lain dari kita. Artinya ini juru penyelamat sabar. Telah maklum kepada kita semua bahwa bala itu apabila datang kepada seorang nabi, itu bala itu untuk raf'id darajat, artinya mengangkatkan martabat mereka. Tambah bala, tambah tinggi martabat mereka. Di sini letaknya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi balaan al-anbiya. Dan hadis Nabi ini menjadi tafsir bagi Al-Quran, firman Allah, waliyubliyal mu'minina minhu balaan hasanan. Nah itu. Kalau bala itu datangnya kepada waliullah, bukannya nabiullah, sama untuk mengangkat derajat dan martabat mereka. Misalnya seumpama orang wali itu derajatnya abdal, dengan ciri khasnya 10 perkara yang tercantum. Di antaranya tidak diberikan keturunan sama sekali. Walaupun punya stasiun garis miring istri banyak, namun tidak diberi dzurriyyah. Itu. Tapi kalau balanya itu sering datang siang dan malam, dia naik pangkatnya menjadi kutub. Kalau kutub itu pula itu diberi anak, maka anaknya itu badal, artinya menjadi wali abdal. Begitulah susunan Allah. Nah, kalau dia dapat bala lagi, sering banyakkan bala dapat, itu naik lagi kepada qutbul aqtab yang disebut adalah ghaus. Kalau dia dapat bala lagi, maka derajatnya sama dengan anbiya yang dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Di sinilah letaknya hadis Nabi, ulama ummati ka anbiya ibani Israil. Jadi bala itu menimpa kepada nabi dan wali sebenarnya itu untuk meningkatkan pangkat beliau.
Paham? Kalau bala itu datang kepada orang yang bukan wali dan bukan nabi tetapi mukmin awam biasa seperti kita ini adalah takfir lisayyi'at wal khati'at wad dzunub, untuk membersihkan kita. Disitulah sabda Rasulullah SAW tatkala dia ziarah kepada sebahagian sahabatnya yang waj'an atau marid, sakit, katanya Rasulullah, la bas tahur insyaallah, tidak apa-apa, ini sebetulnya adalah untuk pembersih, katanya Rasulullah. Nah, jadi kalau kita berlaku secara orang awam dapat bala ujian, sebetulnya itu Allah membersihkan. Nah, jadi sewajarnya utak dan akal yang waras apabila dapat bala itu gembira dan bersyukur kepada Allah, karena Allah yang membersihkan. Mestinya kalau kita kotor, kita sendiri berusaha sedapat mungkin membersihkannya. Akan tetapi kalau kita berusaha itu tidak seberapa bersihnya. Kalau Allah yang membersihkan, puas hasilnya. Nah, disinilah letaknya perkataan Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani murabbi ruhi fi tariqatil qadiriyah. Beliau berkata, fama arafal bala'a illa man arafal mubliyah. Orang yang bisa menerima bala, orang yang arif bagi Allah yang menurunkannya. Kalau sudah arif bala ini dari mana, dari Allah, baru dia kenal. Arti kenal di situ dia syukur. Paham? Karena orang yang kenal itu, orang yang arif itu syukur. Paham? Coba orang yang arif billah masuk surga. Semua orang masuk surga dengan kata wa qalul hamdulillah alladzi sadaqana wa'dah. Wa qalul hamdulillah alladzi adhaba 'anna al-hazan. Jadi bersyukur, apalagi di kitab Taurat sudah tercantum bahwasanya ada satu umat yang mereka itu adalah senantiasa syukur kepada Allah. Sama ada syiddah yang jarang, kesusahan, maupun artinya rohok, kesenangan. Yahmaduna Allah Ta'ala fi kulli syiddatin wa rakhatul yadkhuluna jannata bighairi hisab wa thuluthun ya'tuna bidhunubin wa khataya 'idham fayaqulullahu ta'ala lil malaikah idhabu fazinuhum fayaqulun wajadna a'malahum minadh-dhunub fazinuhum idhabu fazinuhum fazinuhum. Artinya ada satu golongan sepertiganya masuk surga bighairi hisab. Ada yang sepertiga kedua itu katanya Allah malaikat supaya ditimbang. Ditimbang. Nah itu. Ternyata banyak baiknya daripada jahatnya. Surga juga. Atau timbangan itu sama, 50 yang baik, 50 yang jahat. Dengan anugerah Allah surga juga. Ada lagi golongan yang ketiga, watuluzun ya'tuna bidhunubin wa khataya 'idham. Ya kan? Itu banyak benar dosanya. Fayaqulun ujal malaikat wajadna a'malahum minal dzunub ka'amtalil jibal ghaira annahum yashhadun an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
فيقول الله تعالى وعزتي وجلالي لا جعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي أدخلوهم الجنة بمحمد صلى الله عليه وسلم. Artinya birahmati wal murad birahmah fi hadha wan nabiy sallallahu alaihi wasallam bidalil qawli inna arsalnaka rahmatan wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Ini yang disebut oleh Nabi di dalam hadisnya syafaati li ahli al-kabair min ummati sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ciri khasnya umat Nabi Muhammad itu dapat bala itu pun alhamdulillah, apalagi dapat nikmat. Dan kita pun setiap sholat subuh baca qunut falakal hamdu ala ma qadait. Bahkan di luar qunut setiap sholat atau sholat yang sunat kita baca sesudah bismillahirrahmanirrahim. Apa terusannya sih? Alhamdulillah. Jadi kita tidak membaca alhamdulillah fi waqtir raha ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin, enggak sah Fatihahnya, enggak sah. Semua baca alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanirrahim. Artinya alhamdulillah itu mutlak, sama ada di waktu syiddah maupun raqa, tetap kita itu melafazkan dengan alhamdulillah. Nah itu ciri khasnya umat Rasulullah, tidak sama sekali mau sulit, tidak mau sulit, pantangan sulit. Jadi apabila orang membaca alhamdulillah dalam Fatihah tapi hatinya masih sedih, masih pusang, itu berarti termasuk dalam hadis Nabi rubbatalin lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu. Rasulullah SAW tatkala bengkak batisnya ditanya oleh istri tersayangnya Siti Aisyah, ya Rasulullah, sampian sudah diampuni dosa, toh begini ibadah sampai bengkak batis. Dijawab Rasulullah, afala akunu abdan syakiran, bukan syakuran, sigat mubalaghah. Sahibul Burdah menyatakan bil bishri mutasimi, Rasulullah itu senantiasa senyum. Nah ini yang melakukan lakum fi Rasulillah usbatun hasanah, supaya hendaknya kita semua itu bersyukur. Nah, setiap orang syukur pasti di dalamnya sabar. Paham? Tiap-tiap sabar belum tentu syukur. Tiap-tiap syukur pasti dalamnya sabar. Umum khusus min wajhin. Nah ini yang sehendaknya kita, bagaimana supaya kita itu hidup di dunia ini bersifat syukur. Tidak ada lain selain daripada kita itu mutaba'ah kepada Nabi. Kalau Nabi Muhammad itu paling banyak, paling besar, paling sering dapat bala, tapi namun beliau itu adalah berlaku syukur mutasimi. Kenapa kita yang jadi umatnya tidak mengikut sehingga sampai umur kita sudah sampai 50-an? Kok 50 tahun masih belum lagi mengikuti Nabi? Biasa orang 50 tahun itu kan sudah punya cucu. Ada yang 50 tahun sudah punya buyut. Masih ngeluh. Sampai habisi buyut pulanglah yang mau yuhakan unda. Sudah nyawa anak unda memusangakan, anak nyawa pulang memusangakan, cucu nyawa pulang memusangakan unda lah. Menangka ini mereka unda bergantung aja sudah di atas pohon nangka. No. Nah, jadi itu kehendaknya kita itu selalu bersyukur senantiasa. Orang yang bersyukur banyak, itulah orang yang banyak diberi laduni. Karena laduni itu masuk ke dalam hati orang yang bersyukur. Paham? Contoh aja, kalau botol itu mau dimasukkan ke dalamnya air,
Kalau botolnya itu tadi tertutup, mana bisa air masuk? Kalau lubang botolnya itu tadi sempit, mana bisa banyak masuk? Jadi mahajatakan botolnya itu lubangnya itu besar. Artinya hati kita itu selalu gembira. Nah, jadi kalau gembira, laduni itu masuk ke dalamnya, banyak yang masuk. Laduni itu adalah disebut asror wal ma'arif. Setiap orang yang dapat laduni, pasti orang itu muqarrabin. Cirinya farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Dan kita ini walau dalam keadaan sehat, segar bugar, kaya raya, pangkat di atas dari presiden, sakit nggak pernah, di rumah pada pernah bersakitan bergaringan, pokoknya senang terus, tetap kita itu di dalam bala. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ad-dunya daru balwa. Kalau kita masih lagi di dalam dunia, semuanya apa saja itu bala. Diperkuat dengan Quran, wa nabluhum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi caranya itu kembali kepada pangkat orang yang menjadi umat Nabi Muhammad, punya hati syukur. Apa aja yang datang itu syukur terus. Baik diri kita maupun harta kita maupun istri kita, anak kita, keluarga kita, tetangga kita, dan apapun itu disuruh supaya kita itu senantiasa senyum. Senyum itu syukur namanya. Kalau sabar itu adalah sukun. Sabar itu adalah sukun. Sukunul qalbi, artinya hatinya itu tentram. Kalau hati tentram, tangannya pun tentram. Jadi kalau sudah hatinya kada tentram, tangannya pun kada tentram, bisa mukul. Paham? Kakinya pun kada tentram, bisa apa? Bisa jadi apa? Jadi pemain bola sepak. Matanya pun Masya Allah, kalau nggak syukur dapat bala, kalau nggak sabar dapat bala. Matanya Masya Allah, mungkin begini, bukan menceleng lagi. Itu lebih dari menceleng itu kalau sudah terbalik mata itu. Terbalik mata sidin, jangan ditarik kita ya, cuma ikut. Jadi anak-anak kita itu pada berjauh semua, walaupun tafadhan waridal qalbi lam fadlu min hawli. Seorang pemimpin apabila sifatnya tidak penyabar, bahkan sifatnya nasgah. Apa nasgah? Ya ganas. Enggak ada yang dipimpinnya lagi, pada semua lari. Seorang muallim, juru pendidik, kalau ganas enggak ada yang dididiknya, pada semua lari. Jadi apa artinya yang bakal disampaikan kalau tidak nyampai? Tapi kalau berarti sabar, sukunul qalbi, sukunul jawarih,
apalagi naik ke makam syukur, itu sampai musuh pun menjadi pembantu, bukan teman. Musuh jadi pembantu. Musuh jadi pembantu. Abu Jahal mengakui bahwa Muhammad itu memang orangnya baik. Berapa kali saya uji, dia nggak marah. Saya dustai, dia tetap mau datang. Saya itu seakan-akan sakit, padahal nggak sakit. Padahal mau memati, bikin sumur di depan rumahnya. Tetap Rasulullah datang, mau membantu. Oh jatuh sendiri ke dalam sumur, Abu Jahal panggil Muhammad, datang membantu. Katanya Abu Jahal, Muhammad ini memang orang yang baik. Lantas bilang pengikutnya, kenapa Pak jadi tidak mengikuti Muhammad? Padahal Bapak sudah mencetuskan di lidah Bapak bahwasanya Muhammad itu baik. Katanya saya sudah takarasi. Bahasa sekarang gengsi dong. Pecah kepalanya, giginya patah, yang di sini, yang di sini. Sadar daripada sakitnya, lidahnya mengatakan Allahumma ighfir li qaumi. Ya Allah, itu kaum saya masih diakui kaum saya. Bersalahan bagi orang yang bersifat ganas. Kalau misalnya anaknya itu macam-macam, nyawa bukan anak muda. Habis saya anak siapa Pak? Anak ibu nyawa. Jadi ujar ibunya, kita koperasi kan. Artinya berserikat. Nah, jadi begitulah keadaannya. Hidup sendirian atau hidup berumah tangga dan seterusnya. Kalau ingin selamat menyelamatkan adalah bersifat sobar pertama. Sobar itu adalah sukun, tenang, enggak ada kata-kata. Kalau kita dapat bala, yang diperintah sukun. Kalau bala itu datang, yang diperintah sukun, diam. Hatta doa pun jangan dibaca. Karena kalau orang sedang dapat bala, doanya itu bisa nyala-nyala. Nah, jadi wajib atas orang yang dapat bala itu sukun. Sukun itu ya sabar, bukan sukun yang buah itu, bukan. Itu enak sekali kalau dia digoreng, apalagi temannya madu. Bah dicacak ke madu, umat sukun nyaman bener. Sukun, tenang. Orang soleh pun apabila hatinya sukun, ya Allah, biar nggak pakai lagu, tetapi enak. Dari sukunnya itu tadi. Mengajar baca kitab kalau hatinya sukun enak didengar. Karena apa? Karena hatinya sukun, yang keluar dari lidahnya juga sukun. Apabila hatinya gondah, yang keluar di lidah gondah. Hati apabila pahit, yang keluar di lidah pahit. Sama dengan orang yang punya kopi. Datang tamu yang disuruhnya apa yang disuruhnya? Kopi, nggak bisa nyuruh teh, teh itu nggak ada di rumahnya, tidak ada istiadat, tidak ada persiapan. Yang paling senang saat kita wali itu
Coba akan 8 jam duduk sama Allah dan Rasul. Coba sholat sunnah, Quran, sholawat atas Nabi, istighfar 8 jam. Satu hari satu malam tuh coba akan bagi 3. 8 jam untuk Allah khusus, 8 jam untuk masyarakat, 8 jam termasuk istri dan anak, 8 jam untuk guring mengaruh. Coba akan sehari semalaman bagaimana rasanya. Enak. Sebab itu Tuhan memerintah, innallaha ya'murukum bil 'adli i'dilu wa aqrabu littaqwa. Enak. As-sabru ala bala'illah. Jadi setiap orang yang di dalam dunia tidak ada satupun yang lepas dari bala. Orang munafik kena bala, orang kafir kena bala. Cuma balanya bala adab. Orang beriman biasa dapat bala, tapi balanya untuk takfir lisayyi'at wal khati'at. Orang wali dapat bala juga di dunia untuk meninggalkan derajatnya. Orang nabi dan rasul dapat bala juga untuk meningkatkan derajatnya juga. Begitulah Habib Abdullah Sahib Bogor Al-Aqas menjawab pertanyaan dari beberapa murid-muridnya. Andai kata kita dapat musibah misalnya sakit gigi, lalu kita kada sabar, kada sukun, kada tentram, kita hantu pakai misalnya gigi kita itu ketawing, sembuh bertambah sakitnya. Jadi artinya penyakitnya itu tetap ada, malah diri kita pulang tambah sakit. Ya tentu. Ya, kalau kita sabar, kita tenang, tentram, sukun, itu penyakitnya tetap ada, tapi kita makjur. Artinya dapat pahalanya apa? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Artinya orang itu diberi kekayaan yang tidak dihitung. Kekayaan itu tidak dihitung, kalau kau dihitung. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Artinya orang itu dibalas dengan balasan yang kada kawa dihitung. Sugih banar mintu ya kalau sambatannya mbak adalah lebih pada itu lagi. Sugih banar kawa kan menambahi pada itu pandai lagi. Kada lagi gara-gara berkat sobar. Sobar itu sukun. Artinya tenang, hatinya kada gondah, ya Allah. Nah, untungnya mana? Apabila hatinya berdiam, untungnya tangannya mana? Batisnya, nah. Jadi kita itu kalau melihat orang-orang tua-tua di Jawa atau di Mekah, yang sudah artinya masyhur orang itu aulia, seperti Syekh Yasin Padani. Lihat, beliau itu senangnya berdiam. Kenapa? Karena balanya itu banyak benar. Coba satu peristiwa aja. Mestinya pesawat datangnya jam 8 dari subuh kan sudah ada di lapangan. Kenyataannya pesawatnya berangkat sesudah tengah hari. Jadi datangnya itu kemari kan asar. Apa yang diminum, apa yang dimakan, tidak ada diminum, tidak dimakan. Cuma menghisap rokok. Berangkat pulang dulu sampai ke hotel Banjarmasin. Sampai di hotel subuh, ya muslimin,
Salah ya muslimin, salah. Yuk. Ya. Untung sembahyang subuh, panggilan lagi ada satu ulama mengharap ke rumahnya. Disalangi pulang oleh gubernur ke rumah ulun dulu. Hanya ke ulama itu. Hanya kepada rencana nang asal sama sekali. Hendak ketemu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sekalinya dibilangnya sudah ketemu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di rumah sini tadi. Jadi kada perlu ke kuburnya lagi. Karena Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini mengerti ini orang keuyuhan. Jadi si Lindang keluar dari kubur mendatangi. Ini wali. Apabila sama walinya ketemu. Al-arwah junudun mujannada fama ta'arafa min aitalaf wa ma tanakara min ikhtalaf. Hakala ayyuhan. Tenang aja. Itu yang kita lihat. Dielangnya ke rumah Silin, tenang aja. 2 jam, 3 jam dielang situ bagian manusia, tenang aja, sukun. Sudah sakit dadanya itu hendak mati, sakit dadanya, jantungnya sakit, ada tamu, tenang aja menghadapi. Limbahnya bulik tamu, hanyar tamunya mandak batis ke tanah, silinnya la ilaha illallah. Habis. Sampai kadang-kadang percayanya, bah kadangnya mati bang silin jalan, hanyar udah jatuh di rumah silin. Itu sukun. Sukun itu adalah alamat jazam bagi fi'il mudhari yang sahihul akhir. Jadi kepada orang yang akhirnya itu mau sahih, amun hendak sahih di akhir umur, amun hendak artinya kada mu'tallil akhir, amun hendak husnul khatimah, sukun. Bagaimana supaya naik derajatnya dari sabar kepada syukur? Bisa? Apa petunjuk Rasulullah SAW ada? Ujar Rasulullah SAW, "Wa fi sabri 'ala ma takrah khairun katsir." Sabar itu seperti khazanah, seperti peti yang isinya itu penuh dengan seluruh kebaikan. Jadi kalau kita memandang dalamnya, bala itu di dalamnya itu khairat, khairun katsir, banyak banget kebaikan. Jadi menjadi syukur. Kalau mandang di dalamnya syukur, kalau mandang luarnya hanya sukun. Jadi setiap orang yang sabar, sukun, itu ada mengandung jazam. Dan orang itu sahihul akhir, seperti yalid yulad. Masuk lam yalid wa lam yulad. Sukunul akhir les. Yalid mudari. Minta kalau alamatnya ya, huruf ana itu. Hukumnya jazam, amilnya lam, les, mubari sahihul, artinya mudari husnul khotimah. Yaksha, lam yaksha, yaksha PL, mudari alamat, ya hukumnya jazam, amilnya lam, ya kan? Alamatnya hazfu harfnya ila les mubari mu'tallun akhir su'ul khatimah. Caranya untuk sukun dan syukur, bersahabat kepada orang yang sukun dan syukur. Karena bahwasanya ini akhlak adalah bajajang kita. Ya kalau bajajang apa-apa yasriqut tab'an. Ya kan? Itu akhlak bajajang kita.
yaktali. Guru sarani membaca bil muqarani yaktali. Guru lain membaca bil muqarini yaktali. Al arwah junudun mujannada kama ta'arafa minha i'talaq wa ma talaqa minha ikhtalaf. Roh kita itu kalau sudah cocok dengan Rasulullah, baluman guring hanya mulai hilang apa? Hilang pengingat, sudah ketemu dengan Al-Habibul A'lam. Apalagi sampat ke guring, hendak guring sudah ketemu karena rohnya cocok. Tapi kalunya cucuk rohnya itu lawan maling, rakan guring umalulung. Ngarannya maigau ngarannya itu tadi. Jadi itu mimpi tadi adalah membuktikan keadaan kita. Siapa yang bermimpi, itu mimpi itu membuktikan dirinya yang bermimpi tadi. Laha maka sabat, wa alaiha maka sabat. Sabar atas balanya Allah. Nah, lalu sabar ini hukumnya apa? Hukumnya wajib. Andaknya di mana? Di dalam hati. Kewajiban ini berwaktu kadakah? Kada pakai waktu. Jadi istilahnya ini pakaian kada bisa dipacul-pacul. Sabar itu sabar atas bala musibah, sabar atas mengerja perintah Allah, sabar atas meninggalkan yang disuruh Allah. Kenapa? Karena kalau bala musibah mahajatakan sukun, artinya tentram hati dan untung berdiam, itu memang mudah aja kita memahami. Sabar mengerja ibadat ini tangalih memahami. Kenapa jadi ibadat itu mahajatakan sabar? Karena bertentangan dengan nafsu. Misalnya aja subuh, musimnya dingin, malamnya malam pertama kawin. Aduh, nama hajatakan sabar mengerja ibadah. Apalagi orang tolabah, gurunya atau muridnya ini mahajatakan sabar. Kada gampang duduk, ia benar huruf lam, nah, atau huruf kaf, nah, berapa jam duduk? Yang duduk di sini berapa jam? Ada kan menggaji? Ulun bang, berapa tahun? Berapa gajian lo lah? Berapa? Orang yang sabar dibayar hisab, bukan cuma 5.000 aja, bisa sampai 5 juta. Dia bayar hisab, dia bayar hisab. Jadi sabar tadi sukun, artinya hati kita itu diam. Apabila si raja yang berdiam, rakyat kan berdiam juga, ya kan? Yang jadi duduk lah, kalau hati yang duduk ya kan? Duduk di hati, kalau duduk kayaknya senyum di hati, kalau senyum nangis di hati, nah, jadi hati yang memerintah, lu hatinya itu tentram, ikut lidahnya pun tentram, ikut dua kakinya, tangannya tentram. Kalau hatinya itu kesenangan benar, ya kan? Nah itu kan orang kesenangan itu pada tentram lagi.
Nah itu nah nyamanya dokter ini nah mendatnya besar orang dalam kan ada apa ada apa ada warik ambil kacamata ambil tosnya nih kelihatan tuh. Jadi apabila orang itu pangkatnya tinggi, maka balanya itu ganas. Paham nggak? Pohon kayu apabila ganas mesti tinggi, ya kan? Daunnya lambat, artinya sandangannya banyak, ya kan? Lamun angin batiup, nangkai apa? Ya Allah, kerepotan, tapi Tuhan itu dasar adil. Apabila angsananya itu ganas, pun angsana, ya kan, lambat pulang daunnya, akar manahnya itu berapa meter masuk situ, akar manahnya. Artinya sesuai aja lah, angin meniup sesuai lawan akar manahnya. Disinilah ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pasti sanggup. Itu pasti itu illa wus'aha itu pasti. Nang merasa kada sanggup itu nafsu. Ujian nafsunya mah kada konyan kan. Ujian setan ayo bakuriak makasih. Iya no. Asa kada kepasangan lagi aku nak sudah aku gantung aja sudah di kaki itu. Ujian. Hendak menggantungi dapat ujian, ya kan? Kalau guru tuh ujiannya guru ganal pada murid. Guru ini pulang dibanding lawan Nabi, kan ganal Nabi pulang. Jadi pandanglah orang yang ganal pada kita dapat ujian. Lalu di situ merasa kehentengan harta. Idham halil, luka dibatis, bangkakan. Untung batis unda sebelah aja jari. Kakak duanya pang, menteri pang waktu itu. Untung batis sudah sebelah aja ya kakak duanya kan. Ya kalah. Pasti wa ma taufiqi illa artinya nang kau memakai itu pertolongan Allah juga. Pakaian saling banyakkan namun Tuhan pada menolongi tangan kita mencapai ke pakaian itu kau kamu rokok. Artinya banyak aja bisa ilmu tapi Tuhan pada menolongi kau lah maka nah seigi kita memakai apalagi anak senyanyinya pertolongan Allah semuanya oleh sebab itu apabila kau memakai ilmu ngarannya amil. Apabila amil ngarannya abid. Janganlah terpengaruh dengan ibadah, janganlah ujub dengan ibadah, jangan sombong dengan ibadah. Wah, menunda Quran yang sahatan 3 hari itu enteng banget menunda. Oleh sebab itu yang menyebabkan takabur itu satu adalah keturunan. Pantang-pantang keturunan orang Badari melihat orang nang rata muha ibadah panah umma pada diharagainya lagi antara keturunan. 2 lantaran hartawan sugih, banyak sudah sugih ya Allah. Guruannya tah ya tadi selipnya gurunya sudah tua batukan berjalan jalan
Ada assalamualaikum lagi padahal paguruan sarah diselip. Ya, assalamualaikum ditinggal. Jadi jangan kalau waalaikumsalam. Batok aja kasihan. Pakaian. 3. Burit. Nah ini burit ini bisa menyebabkan sombong. Artinya kedudukan. Kan orang ada orang duduk di kepala. Kecuali fotonya sambil goreng di kepala. Nah ini bisa juga mantang sudah jadi guru pembantu. Gaji gitu baluman lagi karena mau disambat foto lagi. Tuh jam berapa? Ini. Tuh jam berapa? Ini. Tuh jam berapa? Ini pujar nang rumah. Inya kadang mau lagi sambat foto. Inya sudah tadi dilantik jadi guru pembantu. Begaji belum. Mau minta kajian abah. Lalu jam berapa? Jam 5 lewat 3 menit. Nang bakesah ini udinnya udinnya. Udin membaca mi'raj. Kenapa? Di Masjid Al-Karamah. Nih udinnya. Ya udah. Jadi ujar guru sampean betakun siapa nang baca nita ya Udin mana rantau Udin jadi guru sampean Udin ini waktu itu angin buka ke padang sudah kadang-kadang hanya diangkat jadi guru pembantu bagajikin balon pada mau lagi sampai utuh limbahnya jar abahnya umi jam berapa jam 5 lewat 4 menit. Ru benar aja. Padahal ru itu kan bisa nyiru, bisa puru. Ya kan? Empat. Rupa. Nomornya rupa iya benar. Putri Diana melihat yang secara kita ini berpajam aja artinya kadang dianggapnya seteler kita nih artinya inya pang hidung mancung mata galak muntung bulat pulang apabila ibu batisnya karena panjang semua menyebabkan pintunya itu firasatnya apalagi waktu nang ayah alal palahnya pang artinya waktu nang mengancangnya rupa tadi lima ke enam lima ilmu keduniaan. Apabila sudah ilmu keduniaan itu ada, apalagi banyak
Nangaran orang ini bungulinya aja. Misalnya, ya tak bisa mencampur amas lawan perak, lawan tembaga. Alim benar. Wah ini amas ini pokoknya sama tumbuk. Dijamin kada biru. Oh, ada tulak lalu Pak Bali situ. Bali nang di Jawa lain Bali ada orang Cina berjual ya ikat-ikatan situ. Ininya kan nyonya ini kuat mana ini sama tumbuk amasnya. Berapa tuan Haji? Berapa artinya berapa? Berapa tuan Haji? Sekian juta. Kalau di lain saya tidak jual ini. Jadi kalau sama saya dijulang ya aja. Julang itu ya jual. Itu Cina nang bujur-bujur Cina tak. Julang itu jual. Pak. Sekalinya Pak kalian boleh ke seminggu hanyalah aja Cina. Seminggu dipakai biru. Biru hanya mau lah. Oh ya, ini apa pintaran ilmu dunia? Seorang nang nyamannya, orang nang bahamuknya. Ya tak, ya ini kompanya nek. Seorang nang nyamannya, orang karena kalahin dalam sanak hati-hati itu. Ini sebelum hujan sadia, karena ungan bisa aja lain daripada payung bisa aja motor apa. Jangan sampai silaturahim itu putus gara-gara nang sikung partai anu habis kadeba sapaan lagi bah nang dapat gajian kan ada seorang juga buyu-buyu aturannya ya setengah hari itu menanam banih bolehan seborongan pokon darak-darakan padahal berdulu jaku memadahkan nang hak artinya nang dijaga itu jangan sampai bakal lahian bakul warga naik kadar naik kadar makanya naik kalau orang usah naik ke atas darah itu turun naik juinya mana turun mana naik yang tujuh ya enam ya kan ibadah. Nah ibadat ini bisa menyebabkan sombong. Buktinya kena limbahnya terdapat kurang nang maksiat nang ngarang kada dihargainya sama sekali. Nah, ya kasorong bang subuh pukul 4 nang ini bangun subuh pukul 8 nang ngarannya tahu lagi ya nang bangun pukul 8 nih ya Allah ampuni mana minta ampun Tuhan mana sopan ya kada gampangan katawan minanto bangun pukul 4 mintu bangun pukul 8 tema pasukannya Pak ya jangan minanto nih dalam hati ulun pian bangun pukul 3 lomba sopan lah lawan orang pantang salong ka ibadat bisa min asbabil kibir. Tujuh banyak misi pengikut atau keluarga, banyak misi bubuhan atau banyak misi murid. Delapan populer
artinya masyhur. 9 enak pulang. Kebanyakan masalah itu walhasil artinya yang menyebabkan sombong itu banyak benar. Sabar atas bala yaitu sukunul qalbi, ya kan? Ya orang bari tarkul jazai, artinya jangan kalu kasar, artinya kan tenang aja. Jadi apabila kita sedang dapat bala, berane ialah berane. Ini apabila kada berane, ini cap 5 ngain ada kisahnya ulang garing min Tuhan ini kalau dimelangi kada hulu nang lain. Nang ini kada sukunul qalbi nang garing ini 9 tahun. Syukuram datang juga aja. Utak tambunau ini. Min Tuhan ini balakannya utak tambunau gara-gara kada dimelangi benar aja. Apabila kada sukunul qalbi, muntungnya yang kayak contoh. Manusia dipadahkan Tambunau lan alangku 10 kalinya, kuitan barang sana, pakai barang sana. Ya Allah. Sukunlah ya kita samanya anda sukun lalu tak sabar napa ujar nang rajin nang serilah ta'ala wagnamis sukun ndaklah wagnamis sukun wagnamis sukun latukatil hama maludil yakun iya wagnamis sukun artinya lamun hendak dapat ghanimah hendak dapat untung, ya kalau ambillah sifat sukunul qalbi. Wa syukru li ni'maillahi ta'ala dan selalu bergembira hati karena mendapat nikmat dari Allah Ta'ala. Wujud diri kita nikmat kada. Pohon kayu itu bang adalah wujudnya. Ada juga sama kada. Ringkasnya masalah nikmatul ijad ini semua ada bagi segala makhluk. Dan wujudnya segala makhluk ini wujud tiruan. Wujudnya wujud tiruan ditanggung pada luntur lamun ditapas hancur. Ini barang tiruan pada hakiki majazi. Tahu aja kalau arti majaz dan hakiki ilmu balaghah. Nah, kemudian nang ada ini ada nang lawas adanya ada nang satu mat, ya kan? Misal nang satu mat aja kantut lah, ya Allah, dinya hilang ya sudah. Namun sampai lah suara pet itu sampai seberapa jam tungarannya lain kantut, tungarannya sarunai. Jadi ni'matani ma kharaja anhuma kullu mawjudin ni'matul ijad ni'matul imdad ujar Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikamnya. Setiap makhluk mendapat 2 nikmat. Kada bisa kosong dari 2 nikmat. Pertama nikmat ijad artinya diadakan Tuhan. Nang kedua dawamul wujud. Artinya umur juata, ya kan? Walaupun ada nang satu mata aja, tapi ada juga.
Nah, syukur atas nikmat wujudnya awak aja dulu. Artinya awak kita ini ada, walaupun mata kita cape, artinya picak. Walaupun kuping kita misalnya lidu, ya tuh, tapi ada awak itu sudah nikmat. Aturannya kita itu kada perlu bersedih hati karena dapat nikmat. Orang dapat nikmat itu adalah yang menangis. Yuk. Adakah? Hah? Ada, tapi jarang. Arwah guru anu pada nyambat pada sini. Waktu ujian di sekolah Darussalam ditukarakannya oleh murid tadi banyu putih, basusu panas. Nah, iwak wadainya wadai bingka panas. Guru nang mau uji ini mah melihat itu menangis. Ditakuni oleh murid, kenapa guru jadi menangis? Unda jadi menangis, mun hari ini adalah kupingnya kayak ini, wadah ini isuk ngapa pulang? Artinya undan yang mengajarnya mana? Lalu disulungi nang nyaman. Musiyah termasuk ayat adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal yauma tujazawna adzabal khuld. Unda takutan kalau ibadah ini dibalas dengan makanan ini, jadi diharapkan dapat lagi balasan neraka aja lagi. Itu nang ditangisakannya, tapi kisahnya kisah loco-loco. Isuk kenapa pulang? Arti isuk itu ya hari kiamat. Ingin adanya awak aja. Kalau yang kita nyukuri, nah, dulu saja dulu umur kira-kira berapa? Ini adalah 17. Berapa sudah? Siapa yang memperodok pian ini? Allah. Nah, andai kata ada seorang ibu itu wanita mempunyai tangannya itu ada kesumba, dan kesumba itu macam-macam warna. Tiap kasumba itu mengandung ada wangi-wangian. Kemudian ibu ini menciptakan macam-macam kue. Nah, ada untuk dua kali tak. Hanya untuk undan dan untuk nyawa. Kamunya payu untuk nyawa, punya kada payu untuk unda. Itu jadi untuk. Jadi ada pulang ini menciptakan pulang maghali. Nah, ya kan? Ada pulang misalnya ini naga bodoh. Ya kan? Jadi di gabodoh situ, di maghali situ, di roter situ, di untuk situ ada kada warna tadi. Ada kada wangian tadi. Karena tangan yang menciptakan ini ada mempunyai wangi. Paham? Jadi Allah Ta'ala itu bersifat mulia. Ya tak? Jadi setiap makhluknya itu pasti ada mempunyai maziyah. Nah, di sini yang disebut jamalullah. Fi kulli syai' wa inda kulli syai' wa fawqa kulli syai'. Itu pokoknya seluruhnya itu ada mengandung maziyah. Ini yang dibukakan hijab oleh Allah kepada orang arif billah, sehingga orang arif itu melihat jamalullah. Apabila melihat jamalullah, syukur terus. Melihat jamal artinya melihat yang cantik. Nah, apalagi lain pada cantik tak? Nah, lain pada cantik, apalagi bahasanya bungas, apalagi lain pada bungas. Yo, nah ya kantang.
gantang. Gantang. Pasti ada mengandung itu. Orang arif billah yang dibukakan Tuhan hijab zamannya. Oleh sebab itu orang arif billah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lahumul busyra. Sesudah alladzina amanu artinya orang itu gembira terus karena mata hatinya melihat jamalullah aja. Paham kan? Itu yang jadi senyum terus kalau yang dilihat jamal. Tuhan menyuruh ulang uzkuru ni'matiyya nang nyawarenungakan itu nikmat unda. Apabila nikmat nang direnungakan maulah sakit hati. Kalau nang jadi sakit hati itu nang diingatakan itu nang dihitung-hitung itu bala. Seorang bisi motor, ya kan? Bingungnya nyaring pada gitu lah. Konektornya, orang bisi motor Mercedes, kadang-kadang bunyinya. Ya kalau melihat orang bisi Mercedes, bahiri hati, di mapa hendak syukur, muntahirian. Orang jadi bupati, seorang hendak jadi RW aja ya, ada nama ulahnya. Daun, gimana hendak senang hati. Coba minta, alhamdulillah aku juga pada jadi bupati. Ya kan? Nyaman sih dia ngurus aku. Jadi aku kada mau urus lagi bang dia aku, sih dia ngurus aku. Jadi berarti bupati itu nikmat Tuhan untuk aku. Polisi pulang, alhamdulillah aku juga ada jadi polisi. Nyaman ada yang menjagakan keamanan itu untuk aku. Jadi semuanya jadinya polisi jadi nikmat, bupati jadi nikmat. Awak selalu mencungkung berapa tahun sudah. Apalagi Masya Allah. Giginya sudah berapa umur? Kalau bang berpanjang kada. Coba ya kan sehari berpanjang, sampai umur 50, yang kayak apa? Anu ini sudah potongan. Kalau lagi dipikirkan tak, kita seorang ini nanti ketawa, seorang melihat. Ya karena, ya karena mau memikirkan nikmat tak. Makan pulang ini makan sekalinya kakinya kayak keluar kepalanya. Ya Allah, hendak dihajan terus mati. Hinaknya kan kau lagi mahajan, julakan Tuhan gaguntingnya itu diasah kada apa kada, landap kada apa kada, iru burit banyak dikantipnya mintuna pagat kain tadi. Ya kanya kan menang nikmat Tuhan aja dipikirkan. Ini kalian yang dipikirkan ya Allah. Kali kurang-kurang orang tapi mempikiran balan itu pada cocok lawan ngaran. Ya. Walhasil sobar itu seperti malam, ya kan? Syukur itu seperti siang. Maulah siang balawasa, mau malam salawasa, kada mau. Apabila malam ke masjid orang masing-masing ayam aja punya malam masing-masing di mana ya? Dalam kurungan artinya betanang-tanangnya. Lamun ada jualan ayam berjalanan malam itu maling yang membawa. Ayamnya itu keinginannya hendak sukun, ya Allah hendak bertenang aja ya Allah. Nah, alhamdulillah.
Guringnya pulang sedikit aja, ayamnya tuh kasihan. Banu nyamuk nyeget bangun. Guring pulang, banu tikus kena lalu dihigas bangun. Aman aja guring pulang. Kalau bang terdengar ayam tak mengadu ke polisi, kadada. Ayam datang kantor polisi, Pak, laporan Pak, itu tikus mengganggu guring saya, harus dihukum sekian tahun. Kadada. Ini jadinya. Ya kan? Ayamnya tak sudah. Itik pulang, coba lihat itik. Itik kan dicontoh. Apabila batisnya sebelah, guringnya. Apabila batisnya keduanya, diandak bangun toh. Amun karena kita hendak guring batas sebelah. Kalau biasa gugur belaluan, artinya itu berarti kudrat iradat yang jelas. Mun bangsa nang seadanya aja rabah. Ada lagi mun mau berpikir, ya kan? Basungsang ya keguring hanya benar kalalawan. Basungsang tak guring mun kita basungsang mau. Mun mau jadi mau hanya senang gembira. Jadi kita nih biar pada berduit tapi hati senang ya kalau. Ini kalau hati senang itu juga nangaran kaya hati ta. Hatinya lapang, biar banyak berduit. Mun hatinya kan senang, baik kenapa ya? Baik berduit hatinya senang. Nah, itulah musarawin gua. Alhasil yang mana yang marakan menara aja nyaman ya. Nah, nomor 3 sifat yang mengandung rahasia Allah. Rahasianya itu diantaranya menyelamatkan jiwa untuk kita dan orang banyak selamat, yaitu zuhud fi dunia. Artinya urusan keduniaan kita itu kahada loba. Kan zuhud itu lawanannya kan jumput lawan jujur. Nah itu tak loba. Nah jadi kita ini jangan bersifat loba atas dunia. Apabila kita kada loba atas dunia, kita selamat, orang pun selamat. Namun kita loba, kitanya kada selamat, orang maginnya. Saban malam maalin apa pahalatan semeter sampai ke kuburan dijualnya, kuburan dijual ya duitnya gasan siapa? Nah aspal dikinum jadi memang aturannya 10 apa darum 5 darum aja, nang 5 darumnya dikinum. Itu ngarannya lomba aspal. Bisa seperti bujur ke pandar kusala ka. Apabila bujur dukung nginturang nya kita mendukung nang benar. Wazudu fid dunya, hanya kita itu dunia itu bakal kalah aja. Apabila barang rabutan bakal kalah aja. Ikam apabila barang rabutan marinya gin rabutan bakal kalah aja, menuatas rabutan bakal kalah aja. Apabilanya mau umpati barang rabutan mau umpati pasti ada nang hiliran kita. Jadi belakang latarnya itu nang berat urusannya. Kenapa garang? Jadi disuruh jangan sampai loba. Asyagilati itu naat kepada dunia ta. Nang mahaur mengganggu anillah daripada ibadah kepada Allah. Jadi dunia ini nang disuruh kita tinggalkan, dunia nang mengganggu kita ibadah. Lamun dunia nang menolong kita ibadah, oh
jangan ditinggalkan si dina. Kalau ikam anggap pun salawar pun ini jar dunia. Patul ya salawar sumpah yang bertelanjang lang soh lah. Nah, aku kira malaikat insya Allah beli ketawa. Jadi sifatnya dunia nang kasagilate ini tuh nang dizuhute lamun dunia mazraatul akhirah cari aja, paham kan? Jadi dunia itu bukan dicela zatiyahnya, tetapi yang jadi mazmum karena ilahnya ada, artinya ada lain anunya. Mikrofon digunakan kesan membaca salawat, jadinya ini jadi salawat. Mikrofon dibawa badangdut, jadinya dangdut. Jadi ini dunia ini terserah digunakan kamane. Ujar orang Batawe. Bisa jadi akhirat, bisa jadi dunia, penggunaannya aja. Amma sabru fadailu azimatun. Sabar itu maka keunggulannya itu luar biasa. Wa hajatul mu'mini ila fil awal kulliyadaiyatun wa ammatun, dan bermula keperluan orang mukmin kepada sabar itu pada setiap hal ehwalnya adalah selalu memanggil dan selalu merata. Bahasa kitanya ringkasnya, sabar itu bagi orang yang beriman adalah sesuatu yang sangat dihajatkannya. Artinya orang beriman itu sangat menghajatkan sabar. Wa ma warada fi sabri anillahi ta'ala wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min amri wa targhibi katsirun muntashirun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ista'inu ala qada'i hawaijikum bisabri wassalah, yakni doa. Hai orang yang beriman, kalau hendak lancar segala macam urusan kamu, kalau hendak artinya sukses di dalam apa urusan kamu, kalau urusan duitnya supaya cair, di apa jalannya? Bisabri, bersabar. Nah, paham kan? Bersabar. Wassalah, dan berdoa. Minta. Jadi pertama sabar, yang kedua sambil berdoa. Seluruh hal ehwal kita akan tercapai semuanya. Pertama sabar, yang kedua doa. Menurang sabar itu berdadas lah. Lain, nah itu. Bersabar sambil berdoa, dapat aja tuh. Dapat aja. Innallaha ma'as sabirin, dari karena Allah Ta'ala itu ditulunginya siapa-siapa yang sabar. Itu panggilan. Jadi Tuhan itu menolong orang yang sabar. Apabila kada sabar, Tuhan kada betulung. Amun Tuhan kada betulung, maulah hasil. Nah, jalan itu. Allah Ta'ala wa basyiris sabirin. Hai Muhammad, orang yang sabar itu habarakanlah bahwa inya mendapat kegembiraan. Jadi orang yang sabar itu bakal dapat kegembiraan. Allah Ta'ala wallahu yuhibbus sabirin. Nang jadi kekasih Tuhan itu orang yang sabar. Mana ditulunginya, mana disenangakannya, mana dibarinya tetal Habibullah. Allah Ta'ala Nabi SAW, wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah kamu, tapi jangan lupa, sabar itu pun adalah bantuan dari Allah. Nah iyalah, kan sabar tadinya kewajiban dalam hati, ibadat kada. Supaya jangan sampai kita itu ujub dan takabur karena ibadah, ingatkan si sabar ini adalah taufik Tuhan juga. Jangan merasa unda sabar aja. Lamun unda ngaran unda sabar, ayu aja. Lamun mengaku unda nang penyabar, salah nito. Wasbir li hukmi rabbika, sabarlah bagi putusan Tuhanmu.
Artinya lamun sudah Tuhan memutuskan, Tuhan memutuskan kita dalam keadaan kayak ini, sabar ya kan? Fa innaka bi a'yunina, karena kamu itu tetap kami lihat, tetap kami ketahui. Jangan dipadakan minto, sabarlah bagi putusan unda, karena nyawa itu di dalam mata unda. Wah, meminto Tuhan bisa sakit mata kan? Di ayunina itu artinya apa namanya, tetap dilihat oleh kami. Allah Ta'ala, ujar Tuhan, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami mengangkat, kami melantik akan mereka itu menjadi idola tua muda. Abang sudah juga menjadi ikutan orang banyak, idola tua muda pulang. Artinya orang tua, orang anu katujuh. Ujar nang tua. Ibadat itu berat benar, 2 rakaat subuh tuh ngali benar. Ya kan? Wa taqasuli anha, salah. Wa taqasulu anha, artinya nafsu itu ketujuh malas. Payah tajal abdu ila ikrahiha, oleh sebab itu memerlukanlah hamba kepada memaksa akan nafsunya ala dalik atas taat bi husni sabri, dengan sabar yang sempurna. Wa yahtajul mu'minu ila sabri hajatan sadidan fi kafin arsyan ma'atul haramat. Dan lagi sabar yang ketiga yang dihajatkan oleh orang beriman, yaitu menahan diri daripada segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya misalnya lamun aku berjual kangkung, cari ke belakang rumah dijual, dapat duit sedikit kelak, halal kadang. Nah, hendak jual nang supaya langsung dapat duit 1 juta. Nah, di apa caranya? Mahadang ulang lengah. Itu banyak lengah ulang diambilnya. Nah, itu jangan kayak itu. Jadi menghajatkan sabar juga itulah.
Karena nafsa qad tad'u ilaiha, karena nafsu itu masya Allah mengundang benar kepada maksiat. Wa tatahaddatsu bil uquqiyah, dan selalu ia itu menginformasikan senantiasa supaya kita itu menjatuhkan diri ke dalam maksiat. Fayamna'aha bi husni sabri, maka si orang yang beriman harus menegah nafsunya dengan sabarnya tadi daripada mengerja yang dilarang Allah itu. Zahiran wa 'ala tahadduthi biha ghairi batinan, sampai ya katawa diingatkan jangan maksiat itu, diingatkan jangan apalagi digaji. Wa yahtajul mu'min hajatan sadidan ila sabri 'an syahwatil mubah. Nang tinggi lagi kita tuh bahajatakan sabar daripada artinya limpat nang harus itu banyak. Ya kamakan tak harus saja kalau gancang, itu pun bahajatakan sabar, jangan begancang-gancang. Kamu makan gancang piringnya pecah. Allati takunu raghbatun nafsi fiha maksuratan alat taladdud wa tamannu bidunyal mujarrad. Nang artinya untuk berpoya-poya begitu aja urusan ke dunia. Baik, ya kalau ada duit misalnya 1 juta di bawah rawa, ya kalau baik napa? Baik di kio pondokan 40 hikum, tukarakan ayam panggang, ya kalau suruh baca Quran 40, sikungnya sejus berarti sehatam 10 juz, ya kalau duit yang 1 juta tadi digunakan kembali makanan ini kan ada manfaatnya daripada nang ujar orang Jawa reno sa ceno. Itu artinya dibawa ke situ kemari lawan aja. Allah kita habiskan lagi. Fa'inal inhimaq fi dzalik wal istilamahu yajurru ila istibad wal marma. Kalau kita patuhi yang demikian, akhirnya karena terambil harta orang. Wa yuksiru raghbata fid dunya wa yuhayyijul hirsu 'alaha wa yahmilu 'ala ikali dunya wal unsi biha wa 'ala nisyan al-akhirah wa qati'anha. Faqad arabta rahimakallah bima dzakarnahu hajatal mu'min as-sabir fi ummi ahwalihi wa yawmi awqatihi. Qala tabi taquz bi kulli khair wa tazfar bi kulli sa'adah. Thumma qala wa amma syukru Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال نعوذ بحال اهل النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن خاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن خاسرين. اللهم انك تعلم سرنا واغفر ذنوبنا وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم. ما شاء الله.